Halo sahabat, kembali lagi dengan saya Agus Mansitanggang di channel Langit Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang apa itu peradilan tata usaha negara atau yang disingkat dengan PTUN. Seperti apa keseruannya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, saya mau mengajak teman-teman untuk menekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung kemajuan akun channel ini dan untuk mendapatkan informasi hukum selanjutnya ataupun pengetahuan hukum dari channel Langit Hukum. Apa itu peradilan tata usaha negara? Peradilan tata usaha negara adalah lembaga ataupun jenis peradilan yang ada di Indonesia yang dimana tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa ataupun perkara antara masyarakat atau yang disebut dengan warga negara terhadap pemerintah ataupun pejabat tata usaha negara, yang dimana tujuannya adalah untuk mengontrol pemerintah ataupun pejabat tata usaha negara di dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kekuasaan ataupun kesewenang-wenangan. Ada beberapa asas-asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas yaitu peradilan tata usaha negara harus berdasarkan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Peradilan tata usaha negara harus memberikan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Yang ketiga adalah asas keadilan. Peradilan tata usaha negara harus bersifat seimbang dengan tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa. Yang keempat adalah asas transparansi. Peradilan tata usaha negara harus bersifat transparan dan terbuka kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Dan yang kelima adalah asas efektivitas. Peradilan tata usaha negara harus menyelesaikan dan membuat putusan terhadap perkara yang sedang dijalankan oleh kedua belah pihak dan peradilan tata usaha negara. Terdapat beberapa sumber peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah undang-undang ataupun hukum administrasi negara. Yang kedua adalah praktik administrasi negara atau yang disebut juga dengan hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Dan yang keempat adalah pendapat para ahli hukum administrasi negara. Terdapat subjek juga di dalam peradilan tata usaha negara. Apa itu subjek peradilan tata usaha negara? Yang pertama adalah pihak penggugat. Pihak penggugat biasanya berasal dari masyarakat ataupun warga negara yang tidak setuju ataupun bertentangan dengan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Yang selanjutnya adalah pihak tergugat atau yang biasanya juga adalah para pejabat tata usaha negara. Dan objek dari peradilan tata usaha negara ini adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Contohnya adalah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN, surat pemecatan yang dikeluarkan oleh kepala desa, camat, bupati, dan lain-lainnya. Ada beberapa ruang lingkup dari peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah sengketa keputusan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara wajib menangani perkara
yang berkaitan dengan keputusan tertulis tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Yang kedua adalah keputusan administratif. Peradilan tata usaha negara dapat menguji kebenaran dari keputusan tertulis tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yang tujuannya adalah untuk menentukan apakah keputusan tersebut sah atau tidak. Yang ketiga adalah gugatan terhadap pemerintah. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara apabila keputusan tertulis dari pejabat tata usaha negara dianggap tidak sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang berlaku di negara. Dan yang terakhir adalah pembatalan keputusan. Peradilan tata usaha negara dapat membatalkan keputusan tertulis tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara apabila keputusan tersebut tidak sah ataupun melanggar hukum. Terdapat beberapa tahap ataupun proses persidangan di dalam peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah pembacaan gugatan, yang kedua adalah eksepsi, yang ketiga adalah replik, yang keempat adalah duplik, yang kelima adalah pembuktian yang disertai dengan alat-alat bukti seperti surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan lain-lain. Yang keenam adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah putusan. Terdapat beberapa upaya hukum biasa yang ada di peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah tingkat pertama. Upaya hukum biasa tingkat pertama peradilan tata usaha negara dapat dilakukan ataupun dilangsungkan di pengadilan tata usaha negara yang ada di domisili hukum antara si penggugat maupun tergugat. Yang kedua adalah banding. Banding dilakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas putusan dari upaya hukum tingkat pertama tadi. Dan yang ketiga adalah kasasi. Kasasi dapat dilakukan di Mahkamah Agung ataupun berada di pusat. Terdapat juga upaya hukum luar biasa di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu disebut dengan PK ataupun peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini dapat diajukan ketika adanya novum atau yang disebut dengan bukti baru yang berkaitan dengan sengketa peradilan tata usaha negara. Baik teman-teman, cukup sekian materi ataupun pembelajaran tentang peradilan tata usaha yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Langit Hukum ini dan untuk mendapatkan pengetahuan ataupun informasi selanjutnya. Saya Gusman Sitanggang pamit undur diri, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.